Shalom, yuk kita baca satu ayat, dan ini salah satu ayat yang penting ya dalam kehidupan kita. Tentu semua ayat penting, tapi ini salah satu juga yang sangat penting. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kenapa saya katakan penting? Karena ayat ini mengajarkan bahwa salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan adalah dengan menggunakan harta kita atau uang kita. Dan ini lebih spesifik lagi dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya waktu kita hidup di dunia ini, kalau kita bekerja kita punya gaji. Kalau kita seorang pengusaha, maka ada omset dan ada keuntungan yang kita peroleh. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita memuliakan Tuhan tidak hanya dengan mulut bibir kita, dengan nyanyian kita, dengan hidup kita ya secara umum, tetapi juga dengan harta kita. Nah, kenapa dengan harta kita? Karena harta kita itu sebenarnya menunjukkan hati kita juga. Sebab Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu kalau dikatakan dengan hasil pertama, artinya ini satu penghasilan yang kita terima, yang kemudian kita mengucap syukur karena kita tahu kita bisa bekerja, bisa mendapat berkat, bisa punya usaha, mendapatkan hasil, itu karena berkat Tuhan. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dulu waktu saya masih kuliah, saya diajarkan oleh kakak rohani ayat ini. Ini menjadi ayat hafalan juga. Jadi di situ diajarkan, nanti kalau kamu sudah bekerja, maka belajar untuk mempersembahkan gaji pertamamu itu sebagai buah sulung istilahnya ya, dengan hasil pertama. Jadi saya praktekkan itu ya. Bahkan seorang teman saya masih ingat ya, ketika dia pertama kali bekerja, karena dia lebih dulu bekerja dibanding saya. Lalu dia minta tolong saya mengantarkan dia untuk memberikan gaji bulan pertama dia itu untuk mentransfer ke seorang hamba Tuhan yang memang kami banyak belajar ya dari hamba Tuhan ini ya. Jadi saya antarkan, kita cari banknya, kemudian kita transfer. Dan belakangan saya saksikan ke hamba Tuhan tersebut juga ya, bahwa bagaimana teman saya itu merasa diberkati ya, tidak hanya lewat teachingnya tapi juga ketika dia telah memberikan gaji pertamanya itu. Nah, sebenarnya itu apa sih ya? Ada satu prinsip di Alkitab, di Kejadian 8 ayat 22, yang dikatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi, ada dingin, panas, ada kemarau, ada hujan, ya, ada siang dan malam, tapi juga ada musim untuk menabur dan juga ada saatnya untuk menuai atau musim menuai. Jadi kalau dikatakan kita itu memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, sebenarnya itu bagian dari kita sedang menabur, ya. Jadi sebagian orang suka bilang itu perjanjian lama, nggak berlaku lagi, ya. Nanti kita akan lihat bahwa di perjanjian baru itu pun juga disinggung ya. Nah, di sini ada satu tulisan ya, saya lihat di internet menarik sekali ya. Dia fokus ke sini. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dikatakan di sini, salah satu hukum yang tertua yang berlaku di bumi adalah hukum tabur tuai. Ya, ada pepatah, menabur angin, menuai badai. Jadi artinya kita itu akan menuai sesuatu yang sebelumnya sudah kita tabur. Ada lagi dalam bentuk negatif yang mengatakannya karma ya. Jadi kalau kita berbuat jahat pada seorang, maka kita nantinya akan menerima akibatnya. Ya, mereka katakan itu karma ya. Tapi sebenarnya kita baca di Alkitab itu disebut sebagai hukum tabur tuai ya.
The law of sowing and reaping. Nah, kita mesti belajar mengenali ya bahwa hidup kita itu kalau kita selalu menabur yang baik, menabur perkataan yang baik, menabur sikap yang baik, menabur perbuatan baik, ya sering memberi, menolong orang lain, maka kita akan menuai juga ya, menuai hal-hal yang baik dari apa yang kita tabur sebelumnya. Ya, kita suka menolong orang, kita akan banyak sekali ditolong oleh orang. Hal pertama yang saya ingat seorang hamba Tuhan bagikan ya, kamu menabur, maka kamu akan menuai. Coba kamu lihat kiri kanan kamu, coba beri senyum katanya. Nah, itu kamu sudah menabur senyuman, kamu langsung menuai senyuman. Ya memang di kebaktian itu kan semuanya disuruh untuk tersenyum ya. Tapi sebenarnya hal yang sama, kalau kita ke tempat lain, kita belum kenal orang, coba senyum ya. Sebagian besar akan ya setidaknya mulai memperhatikan dan mungkin akan senyum juga ya. 1-2 orang yang mungkin mukanya tetap asem ya. Tapi kembali ke ayat ini dalam bahasa Inggris ya, dikatakan bahwa ini ada yang menyimpulkan ya, faithful stewards who honor God ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang setia itu yang memuliakan Tuhan. Caranya gimana? Ya lewat kekayaan mereka ya. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce ya. Saya ingat dulu bertahun-tahun yang lalu pernah retreat di satu kota kecil di Jawa Barat ini. Retreat itu bisa murah ya. Kenapa? Karena ternyata untuk penginapan hotelnya tuh nggak perlu bayar. Sebab di situ ada salah seorang anak Tuhan yang dia mulai buka usaha penginapan hotel yang lumayan bagus. Dan dia berikan 3 hari retreat itu bagi peserta yang nginep di hotel tersebut ya. Panitia yang dia kontak itu tentunya yang mengaturnya. Itu free ya, jadi nggak perlu di-charge. Nah, dia menganggap itu sebagai buah sulung ya. Dia mau buka usaha, maka dia persembahkan dulu hasil pertama. Kalau orang nginep di situ ya selama mungkin 3 hari ya, 3 hari 2 malam, mesti bayar sekian, dia buat free ya, dia buat itu sebagai buah sulung ya, untuk panitia retreat bisa mengadakan dan biayanya jadinya nggak mahal ya. Nah, penerapan buah sulung itu bisa macam-macam ya. Yang saya sudah alami adalah ketika bekerja di satu perusahaan, gaji pertama saya berikan ya. Tentu diatur dulu ya supaya bisa memberikan penuh ya. Misalnya waktu itu saya sudah harus mandiri, jadi bulan pertama itu saya belum punya uang ya, saya simpan dulu ya. Saya tabung, nanti bulan kedua atau ketiga ya baru saya bisa memberikan jumlah yang utuh. Nah, waktu saya pindah ke perusahaan lain, saya lakukan hal yang sama juga ya, sebagai buah sulung ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan terus sampai kita pensiun nggak pernah berhenti ya. Kita bisa memberikan buah sulung itu lewat increase ya, kenaikan gaji. Selisihnya itu berapa? Gaji saya misalnya tahun lalu 30 juta misalnya ya. Lalu hari ini tahun ini naik jadi 35 juta misalnya. Nah, buah sulung saya itu adalah 5 jutanya itu. Ya, jadi karena 30 jutanya udah pernah diberikan sebelumnya. Ya, itu semua contoh saja. Tapi ada juga yang menerapkan di setiap awal tahun memberikan gaji atau penghasilan di bulan Januari. Ya, boleh aja ya. Itu kan aplikasi ya, dan kalau yang lain berpendapat beda ya boleh saja ya. Tapi ingat, di Lukas 6 ayat 38 Tuhan mengajarkan ini yang tadi saya bilang, hukum tabur tuai. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, itu hukum tabur tuai. Ya. Give and it shall be given. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, kalau kita lanjutkan tadi ayatnya ya, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang-guncang ya. Yang itu kan kalau itu konteksnya gini, kalau kita misalnya beli beras ya, berapa liter ya, 5 liter, lalu diambil ukurannya itu ya, kemudian disedok ya, berasnya itu dimasukkan dalam ukuran 1 liter itu ya, kemudian digoncang-goncang, ditusuk-tusuk biar penuh semua, kemudian permukaannya dibuat rata, baru dituang ke dalam wadah tempat kita untuk beli ya, itu 1 liter. 5 liter ya 5 kali dibuat kayak begitu ya. Ini prinsipnya, berilah dan kamu akan diberi ya. Jadi kita nggak usah ribut soal buah sulung itu yang seperti apa, tapi poinnya ini
bahwa give and it shall be given unto you. Ya, bahasa Inggris seperti itu. Good measure, satu ukuran yang baik. Press down, yang ditekan ke bawah, ditusuk-tusuk keluar, and shaken together, digoncang-goncang supaya bisa masuk lebih banyak. And running over, ya, berlebih. Kalau kita beli beras pakai ukuran 1 liter kayak begitu kan nggak running over, ya. Atasnya diratain gitu. Tapi kalau ini berlebih, ya. Udah ditekan-tekan, press down, shaken together, digoncang-goncang, lalu berlebih. Lalu dikatakan, shall man give unto your bosom. Nah, jadi perhatikan, yang memberi balik kepada kita itu adalah man. Man itu artinya orang-orang lain. Kita menabur di satu tempat, percaya Tuhan berkati kita, maka berkat akan datang lewat orang-orang lain yang datang kepada kita. Ya. Dan di Lukas 6 ayat 38 ini kita perlu perhatikan juga, ya. Dikatakan di sini, give and it will given to you. Berilah dan kamu akan diberi, ya. For with the measure you use, it will be measured to you. Sebab dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuran tersebut itu akan balik kepada kita. Jadi kalau kita memberi, ya, ukurannya misalnya gayung, ya, nanti waktu balik kepada kita, ukurannya itu adalah kelipatan dari gayung itu. Ya. Kalau kita memberinya ukurannya sudah ember yang lebih gede, maka waktu balik kepada kita, ukurannya mulai dalam bentuk ember. Ya, jadi kalau saya rupiahkan, kalau kita memberi biasa ukurannya ribuan, balik ke kita ya ukurannya ribuan. Kalau kita sudah memberi ukuran ratusan ribu, baliknya ke kita itu kelipatannya ratusan ribu. Ya. Ya, waktu kita memberi dalam ukuran jutaan misalnya, maka baliknya kepada kita itu ukurannya kelipatan jutaan. Saya ingat ada satu kesaksian, ya, sepasang ini suami istri yang baru menikah, ya, ketika mereka terima angpau, mereka buka, maka yang satu itu sebelumnya sudah terbiasa memberi ukurannya jutaan, ya. Yang satu itu baru ukurannya paling ya puluhan ribu, ya. Ratusan ribu. Nah, waktu mereka buka angpau mereka, yang sudah biasa menabur ukuran jutaan itu terima dari teman-temannya itu angpaunya ukurannya berlipat-lipat dalam bentuk jutaan, ya. Karena memang firman bilang begitu. Yang satu lagi ukurannya ya kelipatan puluhan ribu, ratusan ribu. Ini firman, ya. Jadi saya perlu sampaikan ini karena memang ini firman. Ya, bukannya kita ngomongin untuk merangsang orang untuk greedy, enggak, ini firman, ya. Selama bumi ada, selalu ada musim menabur dan menuai. Lalu prinsip berikutnya, ya, dikatakan we reap what we sow. Kita menuai apa yang kita tabur. What are you sowing? Apa yang sedang Anda tabur saat-saat ini? Setiap hari itu kita perlu perhatikan sikap, perkataan kita, ya. Istri saya tuh rajin sekali, ya, untuk menolong, memberi, dan itu sudah jadi style gaya hidupnya, ya. Dan harusnya begitu, ya. Kita juga dalam hidup kita sehari-hari, ya. Saya pun perlu belajar banyak, ya, berkata-kata dengan baik, positif, ya, jaga sikap karena kita sedang menabur. Nanti ada saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Itu sebabnya jaga dengan baik, ya. Juga dalam memberi, ya, menolong orang lain, tentu kita lihat kapasitas kita, ya. Jangan gambling juga, tapi prinsipnya adalah kita menuai apa yang kita tabur, ya. Di Galatia 6 ayat 7 itu dikatakan dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itu prinsip, itu firman Tuhan, ya. Jadi, memang kalau sebagian orang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang itu mungkin bisa menggunakan ayat ini dengan tujuan yang tidak murni. Tapi ini firman, ya. Kalau saya belajar kebenaran harus disampaikan tentu dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang tepat. Nah, menarik sekali. Saya baru saja mendengar, ya, melihat video seorang hamba Tuhan, ya. Pelayanannya sudah internasional, gede sekali. Dan dia pakai mobil yang lumayan bagus, lumayan mewah. Lalu dia punya rekan pelayanan yang juga sangat diberkati dan pakai mobil mewah. Tapi kemudian jemaatnya ada orang lain, bukan jemaatnya, mengkritik.
kenapa hamba Tuhan ini, pendeta ini pakai mobil mewah seperti itu? Lalu ternyata ini yang lebih senior bilang, itu tuaian kamu, ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi hamba Tuhan ini bertahun-tahun sebelumnya yang orang-orang nggak tahu adalah dia sudah banyak memberi, dan dia sudah memberi puluhan mobil kepada orang lain. Memberi loh ya. Jadi ketika dia memberkati orang lain tuh dia diberkati, kemudian dia menabur lagi. Jadi ketika dia dapat mobil mewah itu bukan uang dia, orang kasih kepada dia. Ya, dia nggak pakai uang gereja, dia nggak pakai uang dia pribadi, tapi orang lain memberi. Karena apa? Karena dia menabur mobil, dia menuai mobil. Wah, terus terang itu waktu saya dengar luar biasa juga. Jadi jangan merasa bersalah kalau satu ketika kita menikmati tuaian itu. Asal kita benar, kita nggak gunakan misalnya uang pelayanan atau uang gereja dengan cara yang nggak benar ya. Tapi ada saatnya kita akan memang menuai apa yang kita tabur ya. Dulu saya ingat ketika saya masih kuliah, saya ngajar bimbingan belajar, ya, bimbingan tes. Dan kemudian saya ajak beberapa orang yang saya layani juga, ayo kalau mau ikut tes perguruan tinggi negeri, karena mereka sekolah swasta waktu itu, saya ajarin ya, nggak perlu bayar ya. Saya ajarin, yang penting kalian nurut soal-soal saya berikan, kalian kerjakan. Dan saya juga memberikan les private gratis kepada salah seorang rekan yang dilayani yang punya adik yang saya ajarkan sampai mau naik kelas ya. Dan saya bilang no, saya nggak minta bayaran. Yang penting kamu nurut, kamu lakukan tugas-tugas yang saya berikan. Dan saya sedang menabur, saya akan menuai bukan dari kamu, dari tempat lain. Nah setelah saya lulus ya, setahun 2 tahun kemudian saya dapat beasiswa yang sekolah di sekolah manajemen yang terbaik ya di Indonesia pada masa itu setidaknya, dan itu tesnya seluruh Indonesia ya, karena itu dianggap fresh graduate. Dan saya bersyukur saya dapat beasiswa penuh ya, walaupun sifatnya pinjaman, saya kembalikan setelah saya bekerja. Tapi sekolah manajemen lain yang juga top bagus itu memberikan gratis, karena waktu tes saya masuk 5 terbaik. Itu saya sampai kaget sekali. Nah kalau sekarang orang sekolah manajemen punya uang ya nggak aneh bayar mahal ya. Udah pasti lulus lah, apalagi dia punya jabatan, karena itu kan cuma istilahnya peneguhan aja, cuma prakteknya kamu sudah lakukan ya. Tapi waktu lulus tes sekolah itu tidak mudah, karena ternyata belakangan saya baru tahu usia saya harusnya tidak masuk dalam kualifikasi, tapi saya menerima tuaian saya ya. Ada tulisan yang menarik di internet saya baca nih ya, ada hukum menabur ya. Dia bilang ada 7, tapi ini baru ada 6 yang dicatat yang saya ketemu ini. Yang pertama, kita menuai apa yang sudah kita tabur. Jadi harus tabur dulu baru tuai. Kemudian kita menuai persis seperti yang kita tabur. Kita menabur mobil ya, kita akan menuai mobil. Kira-kira kayak begitu. Nah, berapa orang yang berani menabur mobil ya? Mungkin nggak banyak sekali, tapi tetap ada, dan saya juga tahu orang-orang seperti itu. Kemudian kita menabur ya, kita menuai di musim yang berbeda, lalu kita menuai lebih daripada yang kita tabur. Itu prinsipnya, ada pelipat gandaan. Lalu kita menuai juga dengan ukuran sesuai dengan kita menabur, dan kemudian akhirnya kita juga menuai tuaian yang penuh dari Tuhan. Nah, kita perlu ingat ini baik-baik ya, jaga hati. Seringkali kalau saya mengajar tentang pemberian, saya selalu bilang, ayo doa, tanya Tuhan. Ya, jangan gambling, tanya Tuhan. Ya, sebab itu urusannya dengan Tuhan. Ada janji yang Tuhan berikan di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, dalam bahasa Inggris diterjemahkan ya, ayat 6 ini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, bahasa Inggrisnya itu precious seed ya. Benih yang sangat berharga. Ya. Karena sangat berharga sehingga sambil menangisnya aku ditabur karena itu sangat berharga. Tapi ada jaminan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, ini bicara tentang hati ya. Percayalah Tuhan itu baik.
tunjukkan itu dengan kasih kita kepada Tuhan. Dan Dia pasti tunjukkan juga kasih-Nya kepada kita. Amin.